السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى نبينا المجتبى سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang tidak ada henti-hentinya. Syukur yang selalu dibarengi dengan ketakwaan, dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian juga kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah seluruhnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan ini merupakan salah satu dari bulan haram, dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim
fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara yang 12 ini ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang mulia. Dan itu adalah ajaran agama yang lurus. Ajaran Allah. Ajaran Islam. Ajaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Zulqa'dah adalah bulan yang mana banyak manusia lupa kalau ini adalah bulan yang mulia, sehingga banyak dari kita melalaikan akan keutamaannya. Begitu mudah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Padahal ia adalah awal yang terus akan berlanjut Zulqa'dah, kemudian akan berlanjut ke Dzulhijjah, kemudian akan berlanjut kepada bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut adalah 3 bulan yang mulia, yang barang siapa lalai di dalamnya, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah pada bulan ini kita semangat beribadah kepada Allah. Semoga itu sebagai motivasi bagi yang lain, sehingga yang lain ikut beribadah sebagaimana kita beribadah. Maka kita akan mendapatkan kucuran pahala dari ibadah yang dilakukan oleh seorang karena sebab kita melakukan ibadah tersebut. Apalagi kita bisa mengingatkan banyak manusia bahwasanya ini adalah bulan haram, bulan yang mari kita berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah, karena ketaatan juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain dari itu, di akhir surat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman. Yang mana kezaliman disebutkan oleh para ulama artinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i. Arti kezaliman adalah menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang semestinya diberikan hanya kepada Allah diberikan kepada selain Allah. Itu adalah kezaliman. Maka bulan ini adalah bulan yang kita dilarang melakukan kezaliman, yang mana kezaliman merupakan perkara yang dilarang oleh Allah, dan ia adalah perkara yang menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kudusi, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kudusi ini, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis yang lain, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, ittaqu dzulma wadh-dhulmu zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang kezaliman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman yang paling zalim. Kezaliman yang paling berbahaya adalah kita
melakukan kezaliman kepada Allah. Yang mana kezaliman kepada Allah yang paling berbahaya adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk menuju surga Allah. Keamanan dalam kehidupan dunia dan akhirat, petunjuk di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mendengar ayat ini, para sahabat khawatir. Khawatir kalau mereka akan mencampur adukan kezaliman mereka, keimanan mereka dengan kezaliman. Karena apa? Karena tidak ada dari manusia kecuali ia pernah melakukan kezaliman. Tidak ada dari manusia kecuali ia pernah melakukan dosa. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah dari kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kejelasan akan makna dari ayat tersebut. Innahu laisa alladhi kama ta'nun. Sesungguhnya ayat tersebut bukanlah yang kalian maksudkan. Tetapi yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah alam tasma'u ma qala 'abdus salih Luqmanul Hakim. Tidakkah pernah kalian mendengar apakah yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim? Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka makna dari kezaliman di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan sampai di dalam catatan para malaikat ada catatan kezaliman kita kepada Allah berupa kesyirikan kepada Allah. Karena orang yang syirik kepada Allah, haram baginya surga Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, sungguh telah diharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin, tidak ada bagi orang yang zalim min ansar, seorang penolong pun tidak akan ada yang bisa menolongnya, tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Amal ketaatannya semuanya akan gugur, tidak bernilai di sisi Allah kalau dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, para jemaah yang dirahmati Allah, yang menjadi fokus kita. Hendaknya kita berusaha di dalam setiap gerak-gerik kita, karena kita bukan manusia yang maksum, bukan manusia yang terbebas dari dosa. Pasti ada dosa, tapi hendaknya kita berusaha dengan sekuat tenaga, jangan sampai ada di dosa itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari kezaliman yang harus kita perhatikan adalah kezaliman kepada sesama. Kezaliman kepada sesama manusia. Baik itu kezaliman kepada istri, kepada anak, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada semuanya, siapapun ia. Dan itu mencakup 3 hal. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita terkait tentang darahnya. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita terkait tentang hartanya. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita terkait tentang kehormatannya. Maka hendaknya kita bebaskan diri kita, lepas diri kita dari semua kezaliman. Jangan sampai kita berseteru, bertahan di muka bumi ini padahal kita berada pada posisi yang salah.
Ingat akan ada nanti di akhirat pengadilan Allah yang akan menentukan hakikat sebenarnya. Maka dari itu, hilangkanlah perseteruan dan permasalahan dalam kehidupan ini. Kalaupun ada, maka yakinlah kita berada pada posisi yang benar. Kalaupun harus memilih antara menzalimi dengan dizalimi, maka pilihlah lebih baik dizalimi ketimbang menzalimi orang lain. Lebih baik kita digibah ketimbang kita menggibah orang lain. Lebih baik kita terluka ketimbang melukai orang lain. Karena kalau kita yang melukai, menyakiti baik hartanya maupun kehormatan seorang, maka nanti kelak di akhirat kita akan termasuk orang yang muflisin, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Akan diambil pahala-pahala kita. Kemudian kalau pahala kita sudah habis, maka dosa-dosa orang tersebut yang akan kita pikul. Ini adalah kezaliman yang sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kepada hewan-hewan, ia adalah makhluk Allah yang memiliki hak untuk hidup. Kalau kita ingin membunuhnya, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kita ingin menyembelihnya, sembelihlah ia dengan cara yang baik. Jangan sampai kita menyakitinya, menzaliminya, karena semuanya ada perhitungannya nanti di hadapan Allah. Terutama kita sebentar lagi akan mengadakan Hari Raya Kurban. Hendaknya bagaimana adab-adab menyembelih, bagaimana pisau sembelihan, bagaimana cara kita menjatuhkan hewan, semuanya kita pelajari. Jangan sampai kita termasuk orang yang menzalimi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Semuanya akan ada perhitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang inti dari semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam ayat ini, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Itu mencakup kezaliman kita kepada Allah, mencakup kezaliman kita kepada sesama, dan mencakup kezaliman kita kepada lingkungan, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya, yang mana itu adalah semua bagian dari kezaliman terhadap diri sendiri yang kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran singkat dari kezaliman yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan diri kita darinya, terutama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang terus akan berlanjut ke bulan Dzulhijjah, dan itu puncak dari kemuliaan di bulan haram. Kemudian akan berlanjut nanti di bulan Muharram, yang semuanya ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para jemaah yang dirahmati Allah, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, tingkatkan keikhlasan kita kepada Allah, tingkatkan amal saleh kita, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan amal-amal yang baik, yang semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri dari kesia-siaan, jauhkan diri dari kemaksiatan, jauhkan diri dari hal yang akan memberatkan kita nanti di hadapan Allah, jauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, jauhkan diri dari semua jalan yang akan menuju kita, mengajak kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.